Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi TCP atau IP. Nama saya M. Yoga Permana dan rekan saya M. Najrul Gunawan. Saya dari sekolah SMKN 3 Pandeglang, kelas 10 TKJ 1 dengan mata pelajaran Dasar Program Keahlian atau DPK. Berikut pengertian TCP/IP. TCP atau IP adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP merupakan serangkaian aturan atau protokol yang berfungsi menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP atau IP digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi, intranet atau ekstranet. TCP atau IP bekerja pada lapisan antara aplikasi internet dan jaringan routing dan switching. Berikut fungsi TCP atau IP. Fungsi dari TCP atau IP adalah untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain. Salah satu kondisi utama dalam proses ini adalah memastikan data yang dikirimkan akurat dan dapat diandalkan, sehingga penerima akan menerima informasi yang sama dengan yang dikirim oleh pengirim. Untuk memastikan setiap pesan mencapai tujuan akhirnya dengan akurat, model TCP atau IP membagi datanya menjadi paket dan menggabungkannya kembali di ujung. Hal ini membantu menjaga akurasi data saat mentransfer dari satu ujung ke ujung lain. TCP atau IP juga berguna dalam mengatur bagaimana data divalidasi dan dikirim melalui internet, seperti FTP dan SMTP. Model ini memungkinkan komunikasi antar perangkat di jaringan dan jarak jauh, memastikan pengiriman data tetap akurat, serta mendukung berbagai aplikasi dan layanan di internet. Berikut manfaat TCP atau IP. Beberapa manfaat dari penggunaan TCP atau IP antara lain mampu melakukan login jarak jauh melalui jaringan, untuk mengirim email, untuk mengirimkan informasi pada sistem halaman web melalui jaringan, dan untuk mengakses sistem file host server dari jarak jauh. Berikut contoh TCP/IP. Contoh TCP/IP ada 4. Yang pertama, HTTP (Hypertext Transfer Protocol). HTTP berfungsi untuk mentransfer hypertext dokumen seperti halaman web di antara server dan klien web browser. Contoh penggunaannya adalah saat audiens mengakses website melalui browser. Yang kedua, HTTPS, HTTP Secure. HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan komunikasi antara web server dan web browser. HTTP sering dimanfaatkan untuk transaksi perbankan online dan login ke akun email. Contoh TCP atau IP yang ketiga, FTP, File Transfer Protocol. FTP adalah protokol untuk mentransfer file antar komputer melalui jaringan TCP atau IP. FTP biasa digunakan untuk mengupload dan mendownload file dari dan ke server. Berikut yang keempat, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. SMTP dipakai untuk mengirim email. Setiap kali seseorang mengirim email, protokol SMTP akan mengirimkan pesan dari klien email ke server email atau antar server email. Berikut kelebihan TCP atau IP. Kelebihan TCP atau IP yaitu ada 4. Yang pertama, universal. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga, mudah dikonfigurasi. Dan yang keempat, fleksibel. Berikut kekurangan TCP atau IP. Yang pertama, dapat merusak jaringan. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, penggunaan bandwidth. Yang kelima, penggunaan ukuran paket. Teman-teman bisa saja baca di bawah ini. Apa saja 4 layar dalam TCP/IP?
Yang pertama, application layer. Yang kedua, transport layer. Yang ketiga, internet layer. Yang keempat, physical layer. Application layer. Application layer berada di tingkat tertinggi dalam model TCP atau IP dan menyediakan interface untuk aplikasi user agar bisa berkomunikasi dengan jaringan. Application layer bertanggung jawab untuk pertukaran data yang terstandarisasi antara aplikasi milik user dan layanan jaringan. Yang kedua, transport layer. Transport layer bertugas untuk menjalankan komunikasi end-to-end dan pengiriman data yang andal antara dua titik di jaringan. Protokol utama pada lapisan ini adalah TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. TCP memastikan pengiriman data yang andal dengan mengatur pengiriman paket, mengelola kontrol aliran, dan melakukan pengecekan kesalahan. Sedangkan UDP menyediakan pengiriman data lebih cepat namun tanpa jaminan keandalan. Yang ketiga, internet layer. Internet layer atau juga dikenal network layer berfungsi untuk memproses pengalamatan dan mengirim paket data antar jaringan yang berbeda. Protokol utama ini di lapisan ini adalah IP, Internet Protocol, yang mengidentifikasi yang mendefinisikan IP address dan mengirim paket data melalui rute terbaik. Protokol lain seperti ICMP, Internet Control Message Protocol, digunakan untuk melaporkan kesalahan dan memberikan informasi tentang status jaringan. Yang keempat, physical layer. Physical layer mengatur cara data dikirim dan diterima melalui media jaringan fisik. Lapisan ini mencakup protokol seperti Ethernet untuk Local Area Network atau LAN dan ARP, Address Resolution Protocol, untuk menyelesaikan IP address menjadi MAC address. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.